selain daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Thank you Lord Jesus. Kasih Tuhan, haleluya. Shalom, selamat sore semuanya teman-teman, saudara semua. Selamat hari Minggu, Happy Sunday. Sudah beribadah online pagi ini atau nanti ya. Mari kita sama-sama boleh belajar tentang firman Tuhan. Kali ini saya rindu sharing di Yohanes 11. Yohanes 11. Perikopnya tentang Lazarus dibangkitkan. Ya. Oke, sekali lagi shalom semua yang udah bergabung. Didit, Bita, siapa lagi nih, Veronica, Pak Anjar, shalom semuanya. Ya. Saudara dikatakan ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tapi sudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-muridnya berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang Yahudi mencoba melempari engkau. Maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kita sudah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-muridnya itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Saudara, dikatakan di ayat yang ke-6, Yohanes 11 ayat ke-6 dikatakan, "Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja 2 hari lagi tinggal di tempat di mana ia berada." Ada kata ia sengaja, saudara. Ada kata ia sengaja tinggal 2 hari lagi. Ia sengaja tinggal 2 hari lagi. Ya. Ketika ia didengar Lazarus sakit, maka ia sengaja tinggal 2 hari lagi. Saudara, mungkin setiap kita juga mengalami hal seperti ini. Kita mengalami kesulitan, kesusahan, lalu kita berdoa dan kita nggak langsung mendapat jawabannya. Bahkan sampai saat ini kita belum mendapat jawabannya, ya kan? Kita masih menanti. Bahkan saudara, dikatakan selanjutnya di ayat selanjutnya, Tuhan, di ayat yang ke 14, "Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Jadi Tuhan sengaja memperparah keadaan gitu ya. Supaya apa? Mereka belajar percaya, murid-murid Yesus belajar percaya. Dan saya juga, saudara, menangkap bahwa ini, kalau Tuhan izinkan sesuatu hal yang gak enak terjadi dalam hidup kita dan belum ada jalan keluar atau belum ada jawaban Tuhan, saudara, jangan-jangan Tuhan sedang melatih kita untuk belajar percaya.
Jangan-jangan Tuhan sedang melatih iman kita untuk terus berpegang teguh padanya. Mungkin karena selama ini kita masih, saudara, masih gampang bimbang, masih gampang meninggalkan istilahnya iman kita, dalam artian kita coba menolong diri kita sendiri. Saudara, firman Tuhan katakan supaya kamu belajar percaya. Dan di sini saya melihat bahwa kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita dan rasanya kok belum ada jalan keluar dari masalah yang kita hadapi, saya percaya Tuhan punya maksud rencana yang lebih dahsyat, yang lebih luar biasa daripada sekedar menjawab setiap persoalan atau masalah-masalah kita, yaitu membuat kita belajar percaya. Kenapa? Karena ketika kita belajar percaya, di sana dikatakan bahwa Tuhan mau kita punya iman yang kuat, saudara. Kenapa? Karena di depan tantangan ada lebih besar lagi. Tuhan sengaja tidak datang langsung waktu itu, mengajarkan supaya mereka belajar percaya. Dan kalau ada masalah atau problem dalam hidup kita yang belum terjawab atau selesai, Tuhan sedang ajarkan kita untuk belajar percaya. Saya udah percaya kok, tapi kok belum ada jawaban. Yang tahu kita sudah percaya sungguh-sungguh atau belum adalah Tuhan. Karena dialah yang menguji hati. Yesuslah yang menguji hati kita. Ya, dan saya percaya dia tidak pernah terlambat dalam menolong kita. Sekalipun menurut kita kayak terlambat, saudara. Tapi Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Kalau ayat sebelumnya lagi yang dikatakan ini bicara tentang waktu, saudara. Begini. Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Ketika murid-murid katakan, murid-murid bilang, Rabi, ada banyak orang mau membunuh, istilah melempari batu sebelumnya. Lalu Yesus bilang, jawab mereka, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada dalam dirinya. Saudara, ini bicara waktu, saudara. Tuhan Yesus selama waktunya ada di bumi ini, dia melakukan apa menjadi kehendak Bapa. Ya, sebelum dia disalib dan naik ke surga, saudara. Tapi ini juga bicara tentang kita juga, bagaimana kita mengerjakan dalam hari-hari waktu yang Tuhan berikan pada kita. Jangan sia-siakan. Kenapa? Karena dikatakan ada 12 jam, ya. Kalau yang berjalan pada malam hari kan terantuk. Jadi ketika ada kesempatan untuk kita melakukan sesuatu, lakukan, saudara. Ketika ada kesempatan untuk kita menjadi berkat, lakukan. Ketika ada kesempatan untuk kita berdoa, lakukan. Ketika ada kesempatan kita untuk bersaksi, lakukan. Ketika ada kesempatan kita untuk menolong orang, lakukan, saudara. Kenapa? Karena selagi ada waktu untuk kita melakukannya, lakukan. Kenapa? Karena nanti, saudara, ketika semuanya berakhir, nggak ada lagi kesempatan untuk kita melakukan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Ya. Jadi selagi ada waktu, ada kesempatan, lakukan hal yang baik. Ya. Dan kalau hari-hari ini dengan perikop ini dikatakan, ini saya mau bilang ini waktu untuk kita belajar percaya. Kenapa? Karena nanti di sorga udah gak lagi kita belajar percaya, saudara. Karena iman nanti akan berhenti. Ya, bahasa roh akan berhenti, yang adanya kasih. Jadi kita gak butuh iman lagi di sorga. Jadi selama kita di bumi ini adalah waktu dimana kita belajar untuk memiliki iman. Iman itu adalah saya mau bilang fasilitas yang spesial yang Tuhan berikan kepada kita. Dan itu hanya bisa dipakai di bumi aja. Di sorga gak bisa. Jadi selama kita di bumi, imanilah perkara-perkara besar dalam hidup kita. Selama kita masih di bumi, saya percaya saudara diberikan kemampuan Tuhan untuk mengimani hal-hal yang besar. Dan pasti terjadi. Lalu ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya terus terang bahwa Lazarus akan mati, ya, itu ya. Muridnya mungkin kaget, saudara. Sudah mati. Gimana? Ngapain? Apa yang bisa kita lakukan kalau dia udah mati, gitu ya? Lalu dikatakan di sini ayat yang ke-17, maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 12 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar
bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, kiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang aku pun tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkau Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Saudara, Marta punya iman yang luar biasa tentang kebangkitan yang akan datang. Tapi yang Tuhan Yesus sampaikan kepada Marta sesungguhnya adalah Yesus mau membangkitkan Lazarus detik itu juga, saudara, hari itu juga. Marta mengira bahwa Yesus, dia Mesias, dia akan membangkitkan nanti, saudara. Dan ada statement yang Yesus katakan, dan inilah memang dia menyatakan dirinya. Saudara, kalau saudara bingung, misalnya ada orang tanya tentang keimanan kita, apakah Yesus Kristus itu Tuhan? Statement ini, saudara, yang juga membuktikan bahwa dialah Tuhan. Kenapa? Karena hanya Tuhanlah yang sanggup membangkitkan orang. Gak ada yang lain. Hanya Tuhanlah yang sanggup membangkitkan orang mati. Hanya Tuhanlah yang sanggup memberikan hidup. Statement ini bagus sekali. Statement ini luar biasa. Dan Yesus bukan hanya kebangkitan untuk kebangkitan secara jasmani. Dia juga adalah Tuhan yang membangkitkan rohani kita. Jadi kalau hari ini rasanya iman kita rasanya sudah mau habis, udah kritis, sudah titik kritis, rasanya sulit untuk percaya lagi. Mari datang kepada Yesus karena dialah kebangkitan dan hidup. Kenapa? Karena dia yang sanggup membangkitkan iman kita kembali. Dia yang sanggup menghidupkan iman kita kembali. Sebab dialah Tuhan. Dialah juru selamat. Dia sanggup membangkitkan kalau akhir-akhir ini kita rasanya Tuhan udah hopeless, tidak berdaya. Dikatakan dialah kebangkitan dan hidup. Dia sanggup membangkitkan setiap kita. Dia memberikan hidup pada setiap kita. Lalu lanjut. Di ayat yang Dan sesudah 28, sudah ia berkata demikian, pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Saudara, apa yang dikatakan Maria, sekiranya engkau di sini pasti saudaraku tidak mati. Ini bicara saudara, ini saya lihat bahwa terkadang kita juga mempertanyakan keberadaan Tuhan. Tuhan, kalau engkau di sini pasti ya, kalau engkau tolong aku hari itu pasti aku begini begitu. Tuhan, kalau engkau tidak tolong aku hari ini, nanti aku akan begini begitu. Kita sudah mulai memprediksikan sendiri jalan hidup kita, saudara. Hati-hati ketika kita sudah mulai memprediksikan sendiri jalan hidup kita tanpa pimpinan Tuhan, tanpa firman Tuhan. Kenapa? Karena hanya firman Tuhanlah yang memberikan kepastian dalam hidup kita. Ya, Maria nggak tahu kalau memang Tuhan Yesus sengaja nggak datang. Kenapa? Untuk melatih Maria dan Marta untuk belajar percaya, saudara. Kadang kita juga berkata seperti itu kepada Tuhan. Tuhan, kalau engkau nggak tolong aku, maka nanti hidupku kan begini begitu. Tuhan, kalau engkau tidak buat mujizat, hidupku akan habis dan lain sebagainya. Saudara, jangan pernah memprediksikan hidup kita dengan kekuatan kita sendiri, dengan akal budi kita sendiri, dengan perkiraan kita sendiri. Tapi biarlah kita prediksikan hidup kita dalam firman Tuhan.
Karena firman Tuhan berkata, aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, dan memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Dan ada banyak lagi firman Tuhan yang menyatakan bahwa Dia menjamin setiap kehidupan kita, bahwa Dia Allah yang menggendong kita, bahkan sampai putih rambut kita. Dia tetap Allah yang Dia akan terus menyelamatkan kita. Lalu di ayat selanjutnya dikatakan, ya, ketika Yesus melihat Maria, ayat 2:33, menangis dan melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi datang bersama-sama dia, dan maka masjudlah hatinya, sangat terharu dan berkata, di manakah dia? Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus dan lain sebagainya. Ayat yang ke 39 langsung saja. Maka masjudlah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Saudara, sebelumnya kita baca ada yang menarik di ayat yang ke 36, 35, maka menangislah Yesus. 36, kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi berapa orang diantaranya berkata, ia yang memelekan mata orang buta. Tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Saudara, enggak semua orang-orang yang di sekeliling kita akan menolong atau mendukung kita. Kadang ada orang-orang yang mungkin mencoba melemahkan iman kita. Tidak sanggupkah ia menolong orang ini, ya, gitu, saudara. Sekarang ada orang-orang yang juga malah justru melemahkan iman kita. Nggak mungkin lah. Ini pasti tambah buruk dan lain sebagainya, saudara. Ada orang-orang yang seperti itu. Jangan hiraukan. Lalu di ayat selanjutnya, ayat 39 aja langsung. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Dikatakan Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Saudara-saudara, teman-teman, Yesus minta untuk batu itu diangkat, tapi jawaban Marta sebenarnya nggak nyambung, saudara. Yesus bilang, angkat batu itu, singkirkan batu itu. Tuhan, Lazarus sudah mati, udah 4 hari dan sudah berbau, gitu. Harusnya bilang aja, mungkin Tuhan nggak kuat gitu ya, nggak bisa dan lain sebagainya. Saudara, Marta memprediksikan segala sesuatu yang terjadi dalam hal ini adalah dengan pikirannya sendiri, saudara. Dia punya iman Lazarus bisa disembuhkan ketika dia waktu sakit. Kalau Yesus datang pada waktu itu, waktu dia masih sakit, pasti bisa ditolong. Artinya imannya cuma sampai sakit disembuhkan. Tapi Tuhan Yesus ajarkan yang lebih luar biasa lagi. Tidak hanya mati, tapi sudah menjadi busuk. Tidak hanya mati, kalau bahasanya mungkin menjadi bangkai, saudara ya. Mohon maaf kata. Sudah berbau, tidak hanya mati, tapi menjadi busuk. Mungkin, saudara ya. Mungkin ada di setiap kita, mungkin saudara, kita mengalami masalah yang seperti ini. Masalah yang sudah membusuk, artinya masalah yang udah gak mungkin bisa lagi dibenahi. Masalah yang udah gak mungkin lagi bisa dibetulin. Saudara, Yesus adalah ahlinya. Dialah pribadi yang tepat untuk menolong setiap kita. Tidak hanya sekedar mati Lazarus, tapi busuk. Kalau anak Yairus yang kemarin saya sharing, dia sakit terus mati. Tapi belum sampai membusuk, baru saja mati. Tapi Lazarus sudah mati 4 hari karena Tuhan Yesus stay lagi 2 hari. Jalan 2 hari jadi 4 hari ketika dikatakan sakit sebenarnya udah mati. Karena dikatakan udah mati 4 hari. Apa yang gak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Tuhan suka mengerjakan hal-hal yang mustahil dalam hidup kita. Tuhan izinkan masalah demi masalah dalam hidup kita belum selesai, belum ada jawaban. Tuhan mau ajarkan kita untuk percaya. Tuhan mau ajarkan kita untuk percaya. Karena ke depan nanti hidup kita harus hidup oleh karena percaya, bukan karena melihat.
Hidup karena iman, bukan karena melihat. Lalu ayat selanjutnya. Jawab Yesus, bukankah, ayat 40, sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ketika kita tetap belajar percaya, ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Percayalah. Karena janji Tuhan ini ya dan amin. Firman Tuhan ini tidak pernah berbohong. Lalu dikatakan, maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menghadap ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarlah ia pergi. Saudara, kalau sebelum-sebelumnya kita masih sering ragu sama Tuhan, biarlah hari-hari ini kita terus boleh belajar percaya dan jangan lepaskan iman percaya kita. Jangan lepaskan iman percaya kita. Sekalipun masalahmu hampir seperti mayat yang sudah berbau, artinya sudah tidak bisa tertolong lagi. Tapi bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Amin. Dari orang-orang yang mungkin, saudara, dari orang-orang yang bimbang, dari orang-orang yang bimbang, dari orang-orang yang ragu, Tuhan mau ajarkan kita menjadi orang-orang yang teguh atas iman percaya kita kepada Yesus. Saya percaya pandemi ini akan bisa kita lalui, pandemi ini akan kita lewati, karena Tuhan yang berikan kita kemampuan. Tuhan sedang ajarkan kita untuk belajar percaya. Pekerjaanmu yang sekarang mungkin sedang dalam goncangan, bisnis usahamu sedang dalam goncangan, jangan takut. Allah sanggup bangkitkan lagi perekonomianmu. Allah sanggup bangkitkan finansialmu. Finansial yang mungkin gak cuma habis, tapi ada banyak utang yang mungkin saat ini engkau hadapi. Tetap percaya, gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan ucapan syukur sebentar sama Tuhan. Ucapan syukur kita sama Tuhan.